inbox saya gitu. Nggak nyebut nama, betul nggak nyebut nama, tapi dia mengambil konten saya. Sekarang udah dihapus belum? Dari kemarin kita kita minta masih belum dihapus guys. Gitu, kita minta baik-baik loh. Tolong ya Mbak, tolong banget untuk dihapus. Saya nggak ada minta Mbak minta maaf, klarifikasi, nggak perlu. Kenapa harus minta maaf? Woi netizen, Tenovi cuma minta dihapus videonya tapi Miss Yuni nggak mau hapus. Kok kalian nggak mudeng? Nah itu guys, saya malah dikata-katain arogan lah ini. Saya cuma minta hapus. Miss Yuni kalau mau bantu orang bantu aja tuh, nggak apa-apa Miss Yuni. Kenapa konten saya dimasuk-masukin? Emang Miss Yuni tidak nyebut nama, betul. Tapi Miss Yuni sudah melakukan penggiringan opini publik. Karena video konten saya Miss Yuni ambil. Gak boleh kayak gitu Miss. Ya, kita loh yang punya konten udah hubungin kamu baik-baik untuk minta di take down. Kagak mau di take down. Kemarin Mas Satria udah datang ketemu sama timnya ya. Terus udah gitu malah timnya nyuruh saya Citra Cilacap lebay. Iya nggak apa-apa Kak lebay ya. Nggak apa-apa kalau menurut kakak lebay, aku nggak apa-apa banget. Tapi menurutku hak aku ketika konten aku minta dihapus ya harusnya hapus dong. Meka berisik, iya kamu ngapain masuk ke live orang? Maliknya kemana? Bukan mau dipakai atau mau diapa-apa. Sekarang dia ditanya kemana? Emang dia nggak pakai, tapi kemana? Guys ya, ini ada info terkait, semoga segera selesai masalah antara Tenovi dan Miss Yuni. Waduh, ada masalah apa guys? Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa infonya. Nah, ini kita lihat lebih lanjut infonya seperti apa. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin. Dan aku juga ada channel kedua yaitu Uki Kevin Reaction. Jangan lupa juga bantu subscribe channel Uki Kevin Reaction. Di sana juga aku upload video-video terbaru juga ya di channel Uki Kevin Reaction. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya. Kita reaction bareng-bareng tentunya guys. Berita dari Tenovi dan Miss Yuni. Tadi mungkin kalian sudah melihat terkait Sugus ya. Sekarang masalah dengan Miss Yuni. Sepertinya ada miskomunikasi nih antara Miss Yuni dan Tenovi ya. Nah ini kita lihat seperti apa beritanya. Kita reaksi bareng-bareng guys ya. Ini adalah fitnah dan saya jujur takut ini. Saya takut ini jujur. Live itu saya cuma menyarankan kepada ibu. Kalau ibu melakukan live tanpa persetujuan saya tadi udah bilang Pak, 2 kali saya ngomong. Ibu kena. Bukan, nggak apa-apa. Saya 2 kali ngomong sama Bapak. Kalau memang saya kena 2 kasus, ya saya harus jalanin. Itu konsekuensi. Tapi saya sudah ngomong tadi, ya, saya sedang live. Nah, ibu sekarang adalah pilihan ibu untuk 2 kasus ya. Terserah Bapak, kan Bapak yang ngomong kalau saya memiliki 2 kasus. Silakan Bapak izin. Tanpa tahu tidak ibu konsekuensi bahwa ibu mendistribusikan suatu pernyataan orang lain tanpa persetujuan. Saya tadi sudah nanya ada live Bapak. Tadi posisi saya live. Saya sudah katakan saya posisi lagi live. Kalau sedang live ibu hubungin saya. Nah, kan Bapak yang ngoyok karena saya posisinya lagi di rumah. Saya lagi live. Iya karena ibu kan menyatakan kalau saya sedang live. Ibu bisa WA, Pak saya sedang live dulu. Kenapa ibu sedang live lalu ibu menghubungin saya? Ya karena saya ada waktu Bapak. Saya megang HP ini karena untuk live. Iya. Karena untuk live. Cukup Anda membangun dalil, tapi saya sudah mengetahui Anda ingin mendompleng nama orang lain. Siap, Bapak. Untuk mencari popularitasmu, begitu. Siap Bapak. Izin minta maaf. Ya. Minta maaf Karena Bapak. Anda sudah live, Anda bukan persoalan dengan klien saya bernama Novi Pratiwi, tapi dengan saya. Siap Bapak. Saya minta maaf. Saya akan melayangkan surat somasi. Anda tidak menyampaikan permintaan maaf melalui 3 media. Media apa saja Pak saya minta maafnya? Saya harus di media apa saja minta maafnya? Soalnya saya takut. Ibu tunggu aja, ibu jangan nantang saya Bu. Loh, orang lagi takut bilang nantang, saya nggak tahu ya. Jangan ngajarin saya. Saya cuma tadi saya bilang begini dengan ibu. Saya menghubungi ibu, saya mau mengklarifikasi atas pengaduan dari klien saya. Persoalan 3 tahun lalu ibu angkat sekarang tujuannya apa? Pertanyaan saya itu. Tetapi ibu mencoba percakapan ini ibu sampaikan dalam live ibu. Itu kepentingan ibu. Saya takut ngomong nanti Ibu salah lagi Pak. Tapping dari orang.
Itu dari aspek apa? Saya takut ngomong lagi nanti saya salah, Pak. Ya memang salah karena Anda tidak mendapatkan persetujuan tertulis, lalu Anda live percakapan ini. Anda tahu nggak kalau rekaman itu tanpa ada persetujuan kena? Tuh. Maaf, Pak. Tuh guys ya. Iya, Esa Heniken. Itu betul, punya Mbak. Oke. Mbak ada masalah apa sama saya? Hah? Aku nggak ada masalah apa. Ini Mbak ada nyebut nama saya loh. Tenovi loh. Saya bisa laporin bisa laporin kamu loh. Itu beritanya Tete Novi itu sama Enggak, Apa ini? Aku baru dengar saya beritanya. screenshot semuanya. Terus udah gitu, kamu bilang seharusnya si Dinsos cuma memasukin dari awal Tenovi dan timnya, tapi kayak cuma tinggal. Terus ada lagi nih, kamu bilang, enggak, tunggu, sebentar. Ini kita juga lagi manggil Babinsa ya. Kalau ini kita nggak clear, saya laporin kamu. Ya, nih, kamu bilang gini, terlepas dari kontroversi, ini saksi ya, kamu bilang gitu. Jadi aku punya kakak ipar yang kerja di RSJD, daerah Jabodetabek. Nah, dulunya Tenovi, kamu nyebut nama saya, Tenovi. Itu ngurusi ODGJ, cuma ditaruh-taruh doang tanpa pertanggungjawaban. Kamu ini penggiringan opini publik dan fitnah loh. Yang macam-macam, kamu ini ada pasalnya loh. Ini di-treat kamu share di sosial media. nggak ada niat ya sebenarnya. Bukan nggak ada niat, ini niat. Orang ditaruh di Sekarang treat. Teh Novi datang ke sini dengan kamera terus mau maksudnya apa kan? Aku waktu itu udah Enggak. DM Teh Novi udah minta Enggak. maaf. Waduh. Mas, ini hanya untuk bukti kami. Demi Allah, kalau kamu nanya baik-baik dari tadi tidak beradu argumen, itu kami tidak. Ini kan hanya untuk bukti kami, karena kami punya lawyer. Tadi udah Semua gua hukum itu jelasin. harus ada bukti. Seperti itu. Kalau mbaknya berkeras, ya kami bertindak lanjut ke hukum seperti itu. Telepon Pak Tadi Nyoman, saya bilang Mbak. profesional. Mbak, telepon Pak Nyoman. Telepon pengacara. Saya dari tadi menuntut profesional Anda. Memang segitu. Dia nggak pernah jadi perawat, nggak ada. Dia nggak pernah. Dia nggak lulus kuliah. Ya udah. Nggak lulus kuliah dia. Ya udah, telepon Mbak Ayunya, Mas. Buat apa? Udah jelas lu share di sosial media lu. Itu kan beritanya kamu di sosial Beritanya, terus lu kan yang ngasih statement, katanya gue buang-buang ODGJ. Lu buktiin. Ngapain di sini tuh mempermalukan keluarga gua di sini? Ya lu juga yang nge-share di sosial media. Ya, di sosial media kan bisa diselesaikan secara sosial media. Enak aja lu. Klarifikasi lah orang fitnah. Gue juga nggak terima. Lewat sosial media ya udah sakit anak si ibu ya. Kocak emang ada. Main masa gue boleh terima? Kerja capek. Lu kan ngasih berita. Dia cuma ibu rumah tangga, di rumah kerjanya nyuci, cuma ngurus anak. Ya terus kenapa kalau di sini terus ada Adik saya itu ngurus anak, keluar lagi nggak sudah ibu soalnya pakai otot berarti sama. makanya dia. Saya juga nggak terima deh saya nggak menginjak. Kenapa kok bilangnya kayak saya injak-injak, saya nggak ada kata menghina. Ya Gimana elah. kamu tidak menghina? Saya Gak usah nuding-nuding, Mbak. Saya juga punya harga diri, punya marah. Kamu itu mempermalukan saya di depan Pak RT, Pak RW, sampai tetangga. Orang tua saya nggak terlibat, Mbak. Ya udah, makanya dipikir kalau mau berbuat Dipikir apa-apa ada. itu medsos, itu medsos. Ya berarti lu tanggung jawab. Lu nyebut nama Tenovi. Lu kan fitnah. Orang beritanya tentang kamu, bukan berita tentang orang lain. Ya udah, mana beritanya? Mana? Buktiin. Tentu benar, Mbak. Nah, sekarang kita minta mana? Mana buktinya? Katanya gue buang-buang ODGJ. Mana? Ada sekarang gimana? Mbak Ayu ini apa namanya? Ngomong secara jujur aja. Kasian anaknya tuh angkut. Waduh, kasian tuh anaknya lihat sesuatu yang harus tidak dilihat ya bener ya. Konten doang dan lain-lain. Dia ngomong kayak gitu. Oh, di kontennya si Sugus tuh ya. Tadi lakinya bikin video. Lakinya tadi bikin video juga guys ya. Ngeviralin saya. Nih. Udah gitu aja Mbak, berarti Iya. udah gitu aja. Iya. Enggak, dia mau ngomong dulu sama istrinya, baru nelfon Mbak Ayunya nggak diangkat. Nanti mungkin gimana ya? Kayak kalau misalnya saya tidak ada kalau mediasi, bisa sih kita, jangan sampai ribut-ribut aja Betul, betul Pak. Iya. Kita nggak mau ribut sebenarnya. kita juga nggak mau ribut Pak. Tapi kan orangnya ngeyel Pak dia. Ini kan jelas Pak di-treat sama dia, nge-share di sosial Kalau untuk media. selanjutnya sih terserah Mbak Pratiwi aja. Iya kita LP sih Pak pasti Pak. Kalau dia masih kayak gini. Iya, kalau kita sih yang penting jangan sampai rame-rame aja ribut. Iya Pak. Tuh, polisiin aja cina tuh ya. Tuh.
Makanya tadi kami soal dulu kan gitu. Kayak kenal fotonya fotonya si Sugus guys ya. Ya udah teh bikin LP aja nih lah. Jujur hukum aja teh ya. Iya, jalur hukum aja teh, maaf, jalur hukum. Dulu ke Pak RT tanya apakah ada Ngele ya, proses aja tuh. Proses tuh. Kalau selama ini. Istilahnya kami memang sudah soal permisi dulu gitu loh Pak. Takutnya nanti kan aneh-aneh gitu ya. Kita makanya ya dalam bersosmed lu harus bijak berkomentar. Makanya seperti itu guys, ya jadi kasus deh gitu ya. Menurut kalian gimana nih? Bisa tulis di kolom komentar tim mana antara Teh Novi atau mungkin tadi ada Miss Yuni, dan ini ada Mbak Bayang ini yang katanya membuat statement ya, katanya membuang-buang ODGJ Teh Novi itu guys ya. Kalau itu sih ya itu salah ya, menurut aku salah si mbaknya. Kenapa bisa memberikan statement seperti itu? Karena nanti jatuhnya fitnah gitu guys ya. Nah menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Sekian dulu infonya, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you.